Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Agustiani, NIM 1714101112, kelas Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan menjawab UAS Manajemen Perbankan. 1. Jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Prinsip 5C. Karakter. Kriteria pertama adalah karakter. Itu melihat bagaimana karakter dan latar belakang peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Capacity. Kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan peminjam dalam membayar kreditnya. Capital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Lateral. Kriteria yang keempat ada kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Condition. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. 7P. Personality. Kriteria yang pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Party. Yang kedua, dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. This process. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya kepada lembaga keuangan. This prospect. Kriteria yang keempat dalam prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria kelima ini bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari peminjam. Profitability. Kriteria yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Studi kelayakan. Aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan validasi dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Aspek pemasaran. Dalam aspek ini, ukuran permintaan untuk produk yang diproduksi dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dinilai, sehingga prospek bisnis dapat diketahui sekarang dan di masa depan. Aspek keuangan. Dari aspek ini, perusahaan pemohon kredit menentukan jumlah kebutuhan bisnis dan juga penting untuk menilai kemampuan bisnis untuk tumbuh di masa depan dan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kreditnya. Aspek teknis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi aspek fisik dan lingkungannya. Aspek manajemen. Penilaian dari aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman sumber daya manusia. Aspek sosial ekonomi. Penilaian aspek ini digunakan untuk analisis dampak yang disebabkan oleh adanya proyek atau aplikasi. Aspek AMDAL. Adalah analisis lingkungan, apakah darat, laut, atau udara, masuk kesehatan manusia jika bisnis, atau proyek untuk aplikasi zaman dilakukan. 2. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh analisa selama jangka waktu 3 bulan. Oke, langsung saja ke rumusnya. Ini adalah 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12 sama dengan 2.500.000. Dan pajaknya sama dengan 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Bunga bersihnya yaitu 2.500.000 dikurangi 337.500 sama dengan 2.125.000. Dan bunga per 3 bulannya yaitu 3 dikali 2.125.000 sama dengan 6.375.000 rupiah. 3. Jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank, dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan umum dari pemasaran bank. 1. Memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah
untuk membeli produk yang ditawarkan oleh bank berulang-ulang. 2. Memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. 3. Memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Dalam arti, bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. 4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan pada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Konsep pemasaran. Ada 5 konsep dalam pemasaran yang sering digunakan oleh perusahaan. Konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang atau jasa yang dihasilkan harus murah hingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Konsep produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan haruslah bagus, sehingga mudah menarik konsumen. Konsep penjualan. Perusahaan yang menggunakan konsep ini percaya bahwa dengan sistem penjualan yang baik, mereka dapat menjual produk apa saja yang mereka tawarkan. Konsep pemasaran. Perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran menganggap bahwa kepuasan pelanggan adalah segalanya. Ya, barang maupun jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan mereka. Konsep pemasaran sosial. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memerhatikan manfaat bagi orang lain. Baiklah, sekian dari jawaban UAS Manajemen Perbankan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.